Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, jika hati kita mampu melihat lebih jauh dari apa yang tampak, mendengar lebih dalam dari suara dunia, dan merasakan kedamaian yang selama ini tersembunyi. Kalimat La ilaha illallah bukan sekadar kata, tapi kunci yang mampu membuka mata batin, menyingkap rahasia jiwa, dan membawa kita pulang kepada Tuhan yang hakiki. Dalam video ini, mari kita bersama-sama menapaki perjalanan batin, menyelami makna tauhid, dan merasakan cahaya yang menenangkan setiap sudut hati, perlahan tanpa tergesa, seolah berbicara langsung kepada jiwa kita. Bab 1. Pintu awal kesadaran spiritual. Dalam keheningan yang turun perlahan, di antara embun yang belum mengering, hati manusia seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk dunia. Namun di balik kesibukan itu, ada ruang sunyi yang selalu menunggu untuk disapa. Ruang di mana jiwa ingin kembali mengenal Tuhannya. Kalimat La ilaha illallah hadir bukan sekadar untuk diucapkan, melainkan untuk dihidupkan di dalam kesadaran, hingga menjadi napas yang menuntun jiwa menuju kedamaian yang sejati. Saat kalimat ini diucapkan dengan penghayatan penuh, seolah ada cahaya lembut yang menembus dinding hati, menghapus kegelisahan, menenangkan pikiran, dan membisikkan kebenaran yang paling dalam, bahwa tiada yang layak disembah, tiada yang benar-benar ada kecuali Allah. Ketika kalimat suci ini benar-benar dirasakan, bukan hanya diucapkan oleh lisan, setiap katanya menjadi cermin yang memantulkan hakikat diri. La ilaha mengajak kita meniadakan segala bayangan yang menipu, segala kelekatan pada dunia yang membuat hati merasa memiliki dan merasa cukup tanpa Tuhan. Dan ilallah adalah penyadaran yang mendalam bahwa hanya kepadanya semua arah kembali, hanya kepadanya seluruh kehidupan bermuara. Saat hati menerima makna ini, mata batin mulai terbuka. Ia tidak lagi melihat dunia dalam bentuknya yang kasar, tetapi mulai menangkap makna di balik setiap kejadian, sebuah pemahaman yang tidak lahir dari pikiran, melainkan dari kejernihan rasa yang hidup di dalam hati. Setiap kali kalimat La ilaha illallah dilafalkan dengan kesadaran yang penuh, getarannya menembus lapisan batin terdalam, melunakkan hati yang keras, menenangkan pikiran yang gaduh, dan menyucikan rasa yang keruh. Kalimat ini bekerja dengan lembut, seperti air yang perlahan mengikis batu, menciptakan jalan bagi cahaya Tuhan untuk masuk. Dan di saat itu, dunia yang dahulu tampak berat, perlahan menjadi ringan. Segala persoalan, kehilangan, dan keresahan mulai tampak sebagai bagian dari kasih ilahi yang sedang menuntun kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hidup pun perlahan berubah arah. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya, tidak lagi terikat pada masa lalu, dan tidak lagi khawatir akan masa depan. Hati yang dulu penuh beban kini menjadi lapang, karena sadar bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Setiap napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap diam menjadi kesempatan untuk mendengarkan bisikan lembut dari Sang Maha Lembut. Disinilah, La ilaha illallah bukan lagi sekadar ucapan, tetapi keadaan. Ia menjadi denyut kehidupan yang menenangkan batin, menyinari kesadaran, dan membuka mata hati yang sejati. Inilah awal dari perjalanan makrifat. Saat kalimat ini hidup di dalam diri, kita menyadari bahwa Tuhan tidak jauh, tidak tersembunyi, dan tidak pernah diam. Ia selalu hadir di dalam nadi yang berdenyut, di dalam udara yang kita hirup, di dalam setiap rasa yang kita alami. Namun baru ketika mata batin terbuka, kita benar-benar melihatnya. Dan di saat itu, segala kebingungan memudar, berganti menjadi ketenangan yang mendalam, karena hati telah menemukan arah pulang. La ilaha illallah, tiada yang layak disembah, tiada yang patut diandalkan, tiada yang benar-benar ada, kecuali Dia. Bab 2. Mengurai makna La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah bukan sekadar rangkaian huruf yang kita hafal sejak kecil, melainkan kunci yang membuka tabir antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Di dalamnya terkandung rahasia terbesar tentang keesaan Tuhan, tentang makna penyerahan total, dan tentang pembebasan jiwa dari segala bentuk ilusi yang menipu pandangan manusia. Saat lidah mengucap La ilaha, hati sebenarnya sedang belajar menolak segala bentuk ketuhanan palsu,
Segala hal yang selama ini dijadikan sandaran selain Allah, harta, jabatan, cinta dunia, bahkan ego diri yang halus tapi membelenggu. Dan ketika kalimat itu disempurnakan dengan illallah, maka seluruh kesadaran diarahkan hanya kepada satu sumber kekuatan, satu cahaya yang tidak pernah padam, satu realitas sejati yang meliputi seluruh kehidupan. Dalam momen itu batin perlahan memasuki keheningan yang sangat dalam, di mana kita mulai menyadari bahwa semua yang kita cari di luar, sesungguhnya sudah ada di dalam diri, di tempat yang paling sunyi, tempat di mana Tuhan berbicara tanpa suara, dan cinta ilahi terasa tanpa bentuk. Kalimat ini bukan hanya mengajarkan tentang keesaan Tuhan, tapi juga tentang penghapusan diri, tentang melepaskan semua yang bukan Dia. Karena selama masih ada sesuatu yang kita anggap berkuasa selain Allah, selama itu pula hati belum benar-benar mengenal makna La ilaha illallah. Saat kalimat ini diulang dengan penuh kesadaran, ia bekerja seperti cahaya yang menembus lapisan kegelapan batin, membakar sisa-sisa kesombongan, memurnikan niat, dan menuntun jiwa untuk tunduk tanpa syarat. Tidak ada lagi kebanggaan yang tersisa, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan diri, karena hati tahu semua berasal darinya dan semua akan kembali kepadanya. Inilah makna terdalam dari tauhid, bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dan hanya Allah lah realitas sejati. Di titik ini, La ilaha illallah menjadi napas yang menenangkan setiap resah, menjadi pelita yang menerangi perjalanan ruhani. Ketika hati telah memahami, dunia luar tidak lagi menakutkan, karena jiwa telah berlabuh pada keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa di balik segala yang tampak, hanya ada Allah yang mengatur, hanya Dia yang maha kuasa. Maka setiap ujian menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi panggilan, dan setiap kesulitan menjadi cara Tuhan mendekatkan kita pada dirinya. Dan perlahan hati belajar untuk tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah, tetapi agar selalu dekat dengannya, apapun yang terjadi. Itulah makna La ilaha illallah yang sejati. Kalimat yang tidak sekadar diucap, tapi dihayati, dihidupkan, dan dijadikan cermin bagi setiap langkah menuju makrifat yang hakiki. Bab 3. Getaran Tauhid di dalam jiwa. Ketika kalimat La ilaha illallah mulai hidup di dalam diri, sesuatu yang halus mulai bergetar di kedalaman jiwa. Getaran itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Ia seperti gelombang lembut yang menyentuh setiap sisi kesadaran, membawa pesan dari langit ke dalam tubuh manusia yang fana. Saat kesadaran tauhid tumbuh, kita mulai memahami bahwa setiap helaan napas adalah zikir, setiap detak jantung adalah panggilan untuk mengingat, dan setiap denyut kehidupan adalah bentuk kehadiran Allah yang tak pernah jauh. Di titik ini, hubungan antara manusia dan Tuhannya tidak lagi dibatasi oleh kata-kata atau ritual semata, tetapi menjadi sesuatu yang hidup, mengalir, dan menyatu dalam rasa. Hati yang tadinya keras karena dunia, kini menjadi lembut. Ia tak lagi memberontak terhadap takdir, karena mulai mengenal kasih sayang yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dalam setiap ujian ada rahmat yang menuntun kita semakin dekat dengannya. Dalam setiap kehilangan ada ajakan lembut untuk kembali kepada yang abadi. La ilaha illallah menjadi denyut yang menjaga keseimbangan batin, mengajarkan kita untuk tidak terguncang ketika dunia berubah, dan tidak sombong ketika nikmat datang. Karena hati yang bergetar dengan tauhid tahu, semua yang datang berasal dari Allah, dan semua yang pergi pun kembali kepadanya. Dan di dalam kesadaran itu, tidak ada lagi ruang bagi penyesalan atau amarah. Yang ada hanya penerimaan dan cinta yang dalam. Kalimat ini bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga menata ulang seluruh arah hidup. Ia menghapus dinding antara dunia dan akhirat, antara harapan dan kenyataan. Ia menumbuhkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rancangan ilahi yang sempurna, meskipun kadang sulit dimengerti oleh akal. Dengan tauhid yang hidup, kita belajar untuk melihat dengan mata hati, bukan dengan mata dunia. Kita menyadari bahwa setiap makhluk hanyalah bayangan dari cahayanya, dan setiap kejadian adalah kalimatnya yang sedang berbicara melalui waktu. Disinilah manusia benar-benar merasakan kehadiran Tuhan,
bukan di langit yang jauh, tetapi di dalam dirinya sendiri, di dalam denyut nadi, di dalam udara yang dihirup, di dalam rasa syukur yang perlahan tumbuh tanpa sebab. Dan saat itu terjadi, la ilaha illallah bukan lagi sekadar kalimat pengakuan, tetapi keadaan ruhani yang menenteramkan, keadaan di mana hati berserah sepenuhnya tanpa takut kehilangan apapun, karena ia telah menemukan segalanya dalam Allah. Bab 4. Cahaya yang menyingkap tirai hati. Ketika hati mulai hidup dalam kesadaran la ilaha illallah, sesuatu yang indah terjadi. Tirai yang selama ini menutupi pandangan batin perlahan terangkat, dan cahaya yang lembut mulai menyinari ruang hati yang dulu gelap. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan memancar dari dalam diri, dari tempat yang selama ini terlupakan, di mana rahasia kehadiran Allah bersemayam dalam diam. Saat kesadaran ini tumbuh, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu tampak sama, namun terasa sangat berubah. Mata masih memandang bentuk, tetapi hati melihat makna di balik bentuk itu. Setiap kejadian bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan pesan lembut dari Tuhan yang ingin berbicara kepada kita dengan caranya yang halus. Di saat itu kalimat la ilaha illallah menjadi kunci yang membuka penglihatan ruhani, membuat kita memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang terlihat, melainkan tentang apa yang dirasakan oleh jiwa yang sadar akan kehadirannya. Tirai hati mulai menipis ketika ego perlahan dilepaskan. Kita tidak lagi sibuk menilai, membandingkan, atau menghakimi, karena hati yang diterangi cahaya tauhid tahu bahwa semua berjalan di bawah kehendak Allah dan setiap jiwa sedang menjalani takdirnya masing-masing. Dari kesadaran inilah tumbuh rasa kasih yang tulus, bukan karena kita ingin dihargai, tapi karena kita mulai mencintai ciptaan sebagaimana Allah mencintainya. Kita mulai memahami bahwa di balik wajah manusia yang berbeda, di balik suka dan duka, di balik tawa dan air mata, selalu ada jejaknya yang hadir. La ilaha illallah menjadi cahaya yang menuntun pandangan, agar tidak lagi melihat perbedaan, tapi melihat keesaan di balik segala keberagaman. Cahaya ini pula yang menuntun hati untuk kembali kepada ketenangan, untuk tidak lagi tenggelam dalam kemarahan, ketakutan, dan kesedihan yang berlebihan. Karena ketika hati diterangi oleh cahaya tauhid, ia mengerti bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan yang akan berlalu, sementara Allah tetap abadi dan bersama kita di setiap waktu. Dan ketika cahaya itu semakin terang, hati mulai menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah diam. Dialah yang selalu menggerakkan, yang selalu membimbing, dan yang selalu memanggil jiwa untuk pulang kepadanya. Maka la ilaha illallah bukan hanya kalimat tauhid, tapi juga cahaya yang menyingkap tabir, yang membuat kita melihat dunia bukan dengan mata manusia, melainkan dengan pandangan ilahi yang penuh kasih dan keindahan. Bab 5. Menyelam ke dalam samudra keheningan. Ada saat ketika zikir la ilaha illallah membawa kita jauh ke dalam kedalaman diri, ke tempat di mana tidak ada lagi suara dunia yang terdengar, tidak ada lagi hiruk-pikuk pikiran yang berdesakan. Di sanalah, dalam samudra keheningan yang begitu luas, jiwa mulai mengenal dirinya sendiri. Ia menyelam ke dalam lapisan yang paling dalam, melampaui lapisan perasaan dan pikiran, hingga menemukan titik sunyi yang murni, tempat di mana tidak ada apa-apa selain kesadaran akan Allah semata. Dalam kedalaman ini, waktu seolah berhenti dan segala bentuk kegelisahan dunia kehilangan maknanya. Hati tidak lagi sibuk mencari jawaban karena ia telah menemukan kedamaian yang tidak membutuhkan alasan. Di sanalah hakikat kalimat la ilaha illallah terasa begitu nyata, bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengalaman batin yang hidup. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari bahwa semua yang kita kejar di dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bayangan dari keinginan untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati, yaitu Tuhan sendiri. Keheningan yang lahir dari zikir ini bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran yang utuh. Ia adalah ruang suci di mana hati dan Tuhan bertemu tanpa perantara, tanpa suara, tanpa bentuk. Hati berbicara dengan bahasa yang tidak diucapkan, dan Tuhan menjawab dengan cara yang tidak bisa dijelaskan.
Semakin dalam kita menyelam, semakin ringan beban dunia terasa. Semua rasa takut perlahan larut, semua keinginan yang dulu menekan menjadi tenang, karena hati mulai mengerti bahwa tidak ada yang perlu dikejar selain Allah. Keheningan ini bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memandang dunia dengan mata yang baru, mata yang tidak lagi terikat pada bentuk, tetapi mampu melihat cahaya Tuhan di dalam setiap ciptaan. Di samudera ini, kita belajar untuk pasrah tanpa kehilangan semangat, menerima tanpa menyerah, mencintai tanpa mengikat, dan hidup tanpa berpegang pada apapun selain Dia. Saat hati sampai pada kedalaman ini, tidak ada lagi perbedaan antara tangis dan tawa, antara kehilangan dan anugerah, karena semuanya menjadi satu dalam makna tauhid yang murni. Inilah samudera keheningan yang diajarkan oleh La ilaha illallah, tempat di mana gelombang dunia berhenti dan jiwa beristirahat dalam dekapan cahayanya. Di sanalah kita benar-benar merasa pulang, bukan ke tempat tapi ke keadaan. Keadaan damai yang hanya bisa ditemukan ketika tidak ada yang tersisa di dalam diri, kecuali Allah. Bab 6. Hati yang mulai mengenal hakikat. Ketika kalimat La ilaha illallah terus diulang dengan penghayatan yang dalam, hati mulai merasakan kehadiran yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kehadiran yang seolah membisikkan kebenaran tanpa suara dan menyingkap hakikat yang selama ini tersembunyi. Dalam keadaan ini, ego perlahan mundur, meninggalkan ruang bagi kesadaran untuk hadir, menghadirkan ketenangan yang lembut dan stabil, seperti air danau yang tenang di pagi hari. Kita mulai menyadari bahwa selama ini banyak hal yang dianggap penting sebenarnya hanyalah bayangan dari yang hakiki, bahwa segala kesedihan, ketakutan, dan kegelisahan hanyalah riak kecil di permukaan samudera kehidupan, dan bahwa inti dari semua pengalaman hanyalah satu: untuk mengenal Allah, untuk kembali kepadanya, dan untuk hidup dalam kesadaran akannya. Hati yang mulai terbuka ini tidak lagi terikat pada dunia atau pada apapun yang bersifat sementara, melainkan mulai memandang segala sesuatu sebagai sarana untuk mengenalnya lebih dalam, untuk merasakan kedekatannya yang tidak pernah terputus. Dalam penghayatan ini, setiap detik, setiap napas, dan setiap denyut nadi menjadi zikir yang hidup, menjadi ungkapan pasrah dan cinta yang tulus, yang mengalir tanpa henti dari dalam hati. Ketika kesadaran ini muncul, kita mulai memahami bahwa dunia bukanlah musuh atau sekadar arena perjuangan, melainkan ladang yang penuh hikmah, tempat di mana setiap peristiwa membawa pesan dari Allah bagi jiwa yang siap mendengarkan. Segala kehilangan bukanlah penderitaan semata, tetapi undangan untuk berserah, untuk belajar melihat dengan mata batin, bukan mata lahir. Setiap ujian menjadi cermin yang menyingkap lapisan batin, mengajarkan kita untuk melepas rasa takut dan menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu hadir, selalu memelihara, dan selalu menuntun tanpa henti. Dan dalam keadaan ini, La ilaha illallah bukan hanya menjadi kata pengakuan, tetapi menjadi denyut kehidupan yang menenangkan, menjadi cahaya yang menyinari jalan hati, dan menjadi kunci yang membuka kesadaran akan hakikat yang sejati, bahwa segala yang ada hanyalah ciptaannya, dan segala yang terjadi adalah ungkapan kasih sayangnya. Hati yang mengenal hakikat ini akhirnya menemukan tempat pulang, tempat di mana tidak ada yang tersisa kecuali ketenangan, kesadaran, dan cinta yang hanya bisa lahir dari pengakuan akan keesaan Allah, keesaan yang merangkul segala yang ada tanpa terkecuali, dan kehadirannya yang selalu dekat, selalu nyata, meski tak tampak oleh mata dunia. Bab 7. Menyatu dengan ketenangan batin. Seiring kalimat La ilaha illallah terus mengalir dalam kesadaran, hati mulai menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, ketenangan yang bukan berasal dari keadaan luar, bukan dari perolehan atau pencapaian, tetapi dari pengakuan dan penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Dalam ketenangan ini, jiwa tidak lagi terbagi antara keraguan dan ketakutan, antara keinginan dan kekecewaan, karena ia menyadari bahwa semua itu hanyalah bayangan yang melintas di dunia fana. Hati yang menyatu dengan ketenangan, memahami bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk berserah dan menerima segala hal dengan lembut tanpa memaksa keadaan menjadi berbeda.
Dalam kesadaran itu kita mulai melihat dunia bukan sebagai tempat yang penuh tekanan, tetapi sebagai ladang pembelajaran di mana setiap peristiwa, setiap pertemuan, dan setiap perubahan menjadi sarana untuk memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. La ilaha illallah bukan lagi sekadar kalimat, tetapi getaran yang menembus seluruh jiwa, menumbuhkan rasa damai yang luas, menenangkan pikiran yang resah, dan menata setiap emosi menjadi harmoni yang lembut dan seimbang. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya, tidak ada lagi tempat bagi rasa cemas, iri, atau marah. Yang tersisa hanyalah penerimaan yang tulus, kepercayaan yang murni, dan cinta yang tidak bersyarat. Hati mulai bernafas dengan cara yang berbeda, setiap tarikan dan hembusan napas menjadi zikir. Setiap langkah menjadi pengingat akan kehadiran Allah yang selalu menyertai. Dalam keadaan ini, kita belajar untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih tinggi, bahwa setiap ujian adalah rahmat yang tersembunyi, setiap kehilangan adalah pintu menuju kesadaran, dan setiap kebahagiaan adalah cerminan kasih-Nya. Ketenangan ini bukan sesuatu yang pasif, tetapi aktif, hidup, dan mengalir melalui setiap aspek kehidupan, menuntun kita untuk hadir sepenuhnya, untuk bertindak dengan bijaksana, dan untuk merasakan cinta ilahi dalam setiap interaksi. Saat hati menyatu dengan ketenangan, dunia luar tidak lagi mengganggu, karena kita tahu di dalam diri ada sumber yang tidak pernah habis, ada cahaya yang tidak pernah redup, dan ada kehadiran yang tidak pernah meninggalkan. La ilaha illallah menjadi denyut hidup yang menenangkan batin, cahaya yang menuntun langkah, dan teman abadi yang selalu ada di setiap perjalanan ruhani, menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk pulang, untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati yang abadi dan sempurna. Bab 8. Memahami kedalaman zikir. Zikir la ilaha illallah bukan sekadar pengulangan kata, tetapi perjalanan menuju kedalaman yang tiada batas dalam hati dan jiwa. Setiap pengucapan, bila dilakukan dengan kesadaran penuh, menembus lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ilusi dunia, membuka ruang di mana cahaya Allah bisa menembus tanpa hambatan. Hati mulai memahami bahwa zikir bukan hanya suara yang terdengar, tetapi getaran yang menenangkan, yang mengalir melalui setiap sel, menata kembali setiap pikiran dan perasaan agar selaras dengan kehendak ilahi. Dalam setiap pengulangan, kita belajar untuk hadir sepenuhnya, meninggalkan masa lalu dan masa depan, serta menyelami saat ini dengan kesadaran yang murni, seolah setiap detik menjadi doa yang hidup. Zikir ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengingat Tuhan, tetapi untuk benar-benar merasakannya dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap tarikan dan hembusan kehidupan. Saat hati menyadari hal ini, segala rasa resah, gelisah, dan cemas perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang dalam dan tidak tergoyahkan, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah pengaturannya yang sempurna. Zikir la ilaha illallah juga membuka mata batin untuk melihat dunia sebagai refleksi kasih-Nya, bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Hati mulai hidup dalam kesadaran yang luas, di mana tidak ada lagi batas antara diri sendiri dan dunia, antara manusia dan alam, karena semuanya adalah manifestasi dari kehadirannya yang satu. Dengan memahami kedalaman zikir ini, kita belajar untuk melepaskan kelekatan, tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, dan menemukan ketenangan dalam pengakuan yang tulus akan keesaan Allah. Zikir ini bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman yang mengubah kesadaran, menumbuhkan kebijaksanaan yang lembut, dan membuka mata hati yang sebelumnya tertutup oleh ilusi duniawi. Dan ketika hati benar-benar menyatu dengan zikir, setiap langkah, setiap napas, dan setiap detik menjadi pengingat akan kehadirannya, membuat hidup terasa penuh makna, damai, dan selaras dengan realitas hakiki yang abadi. Bab 9. Meresapi kehadiran ilahi. Ketika kalimat la ilaha illallah telah menjadi bagian dari setiap napas, setiap detak jantung,
dan setiap getaran batin, hati mulai merasakan kehadiran Allah yang tidak lagi sekadar konsep atau pemikiran, tetapi sesuatu yang hidup dan nyata di dalam diri. Kita merasakan bahwa Dia tidak jauh, tidak tersembunyi, dan tidak diam, melainkan selalu hadir dalam setiap inci kehidupan, membimbing, menjaga, dan menuntun langkah dengan kasih sayang yang tak terbatas. Dalam kesadaran ini, hati tidak lagi gelisah menghadapi dunia yang berubah-ubah, karena setiap peristiwa dipahami sebagai sarana untuk merasakan kedekatannya, sebagai undangan untuk menyerahkan diri sepenuhnya, dan sebagai cara untuk mengenal hakikat kehidupan yang sejati. La ilaha illallah menjadi jalan bagi jiwa untuk memahami bahwa segala sesuatu, baik dan buruk, adalah manifestasi dari kehendak-Nya, dan bahwa kita selalu berada dalam perlindungan-Nya, bahkan ketika tampak sebaliknya bagi penglihatan duniawi. Saat kesadaran ini tumbuh, kita mulai hidup dengan mata batin yang terbuka, melihat setiap ciptaan sebagai tanda kasih ilahi, setiap kejadian sebagai pelajaran, dan setiap detik sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hati yang meresapi kehadiran ilahi tidak lagi terikat oleh perasaan takut, iri, atau gelisah, karena ia memahami bahwa Allah hadir dimanapun, di setiap tarikan napas, dan di setiap denyut kehidupan. Dalam keadaan ini, zikir menjadi hidup, menjadi aliran yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta, menghapus semua sekat antara manusia dan Tuhan, dan menghadirkan ketenangan yang dalam yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di dunia. Hati mulai berbicara dalam bahasa yang tidak diucapkan, dan di sanalah Allah menjawab dengan cara yang lembut, halus, dan penuh kasih. Dengan meresapi kehadiran ilahi, manusia belajar untuk hadir sepenuhnya, tidak terjebak pada masa lalu, tidak cemas akan masa depan, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi dalam kuasa dan kasih-Nya. Dan di saat itu, kalimat La ilaha illallah bukan lagi sekadar ucapan, tetapi realitas yang menghidupkan jiwa, cahaya yang menuntun batin, dan pelita yang menerangi setiap langkah menuju kedamaian dan kebahagiaan hakiki, di mana hati benar-benar pulang, menemukan rumahnya dalam cinta dan kehadiran Tuhan yang abadi. Bab 10. Puncak makrifat dan mata batin terbuka. Setelah perjalanan panjang melalui zikir, keheningan, dan penghayatan kalimat La ilaha illallah, tiba saatnya jiwa merasakan puncak makrifat saat mata batin terbuka sepenuhnya dan hati mengenal Tuhan dalam kehadirannya yang paling murni. Pada titik ini, segala dualitas, segala ketakutan, dan segala kegelisahan lenyap digantikan oleh kesadaran yang satu dan utuh bahwa Allah adalah satu-satunya hakikat yang ada, dan segala yang lain hanyalah bayangan yang memantulkan cahayanya. Jiwa yang telah sampai di puncak ini tidak lagi terikat pada bentuk-bentuk dunia, tidak tergoda oleh kesenangan maupun tertekan oleh kehilangan, karena ia menyadari bahwa semua yang tampak hanyalah sementara, sedangkan yang hakiki adalah kehadirannya yang abadi. Dalam keadaan ini, zikir menjadi napas yang hidup, menjadi getaran yang menyatukan seluruh tubuh dan hati, sehingga setiap detik terasa penuh dengan kehadiran ilahi, dan setiap langkah dipandu oleh cahayanya yang lembut. Mata batin yang terbuka ini memungkinkan kita melihat kebenaran di balik segala ciptaan, merasakan kasih yang mengalir melalui setiap makhluk, dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah manifestasi dari rahmat dan hikmah-Nya. Di puncak makrifat, kalimat La ilaha illallah bukan lagi sekadar ucapan, tetapi realitas yang hidup, menjadi nafas, menjadi cahaya, menjadi ruang di mana jiwa menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Hati yang telah menyatu dengan makrifat tahu bahwa Tuhan selalu dekat, tidak pernah meninggalkan, dan hadir dalam setiap momen kehidupan, bahkan saat dunia tampak kacau atau tidak pasti. Di titik ini, kita belajar untuk hidup sepenuhnya, dengan kesadaran yang dalam, dengan cinta yang murni, dan dengan penerimaan tanpa syarat, karena segala yang kita butuhkan telah tersedia di dalam diri melalui hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Mata batin yang terbuka membuat kita mampu melihat dengan jelas bahwa kehidupan bukanlah tentang menaklukkan dunia atau mencapai sesuatu, tetapi tentang kembali kepadanya, tentang mengenal hakikat diri,
dan tentang hidup dalam keselarasan dengan realitasnya yang satu. Dan ketika hati benar-benar menyatu dengan makrifat, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kegelisahan, hanya ada kedamaian yang abadi, keheningan yang menyembuhkan, dan cahaya yang menuntun setiap langkah. Sehingga jiwa dapat benar-benar pulang, menemukan rumahnya dalam cinta, kasih dan kehadiran Allah yang tak terbatas, yang selama ini selalu ada. Menunggu untuk disadari dalam setiap hembusan napas, setiap detak nadi, dan setiap denyut kehidupan yang kita jalani. Dan ketika hati benar-benar menyadari, kita tahu bahwa kedamaian sejati bukanlah di luar diri, melainkan dalam pengakuan akan keesaan Allah. La ilaha illallah, kalimat sederhana yang membuka mata batin dan menuntun jiwa pulang kepadanya.